sepanjang hidupku. Ku mau menyenangkanmu, jadi persembahan kudus dan berkenan kepadamu. Yesuslah yang ku pandang, Yesuslah yang ku pegang, pengharapanku, pertolonganku hanya Yesus. Shalom, shalom. Mari kita mau mengenal Bapa yang benar. Dengan benar tentunya, ya. Knowing the righteous Father. Saudara yang terkasih, banyak sekali anak-anak Tuhan salah di dalam mengenal Bapa. Banyak anak-anak Tuhan bahkan tidak mengenal Bapa. Dan saya melihat juga banyak anak-anak Tuhan bahkan ya tidak pernah berpikir kalau dia punya Bapa yang mengasihi dia. Tidak sadar bahwa ada Bapa, ada pribadi yang sangat mengasihi. Karena pertama memang dunia ini sudah dirusakkan oleh bapak-bapak yang ada di rumah, bapak-bapak yang ada di sekolah, bapak-bapak yang ada di institusi. Mereka tidak mewakili Bapa di surga. Sehingga saat kita masuk bukan hanya topik, tetapi kita mau mengambil kehidupan, mengenal pribadi Bapa yang benar itu seperti apa. Tentu dalam waktu 1 jam tidak cukup, tetapi saudara yang terkasih, engkau bisa mengambil prinsip kehidupan dari Bapa itu seperti apa. Amin. Ya, mari kita kembali mengingat beberapa bagian sudah kita ambil di dalam pembelajaran sebelumnya bahwa saudara adalah hamba Tuhan. Amin. Bukan hamba dosa. Ya. Dalam Roma 6:14, mari kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya, amin. Saudara, masih ingat bahwa saudara engkau bukan hamba dari dosa. Kalau saudara mau menjadi hamba, saudara adalah hamba Tuhan. Tidak ada keraguan di situ. Amin. Ya. Jadi mengingatkan setiap saudara sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Saudara sudah menjadi hamba Allah? Amin. Amin ya. Saya meneguhkan untuk ketiga kali saudara adalah hamba Tuhan. Ya. Sehingga saudara boleh memperoleh buah yang benar nanti di dalam hidup di dalam pengudusan itu. Nah, di dalam Roma 7 ayat 6 saudara lihat apa dikatakan di situ. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Tadi saudara Roma 6 lihat dibebaskan dari apa? Dosa. Tidak berada di bawah kuasa dosa. Roma 7 tidak berada di bawah hukum Taurat. Kenapa? Diulangi sampai satu pasal saudaraku untuk begitu kuat bahwa dosa adalah persoalan tersendiri. Tetapi saat dosa sudah ditaklukkan saudaraku, dosa sudah selesai di atas kayu salib. Amin. Tetapi masih banyak hukum yang mau ditaruhkan di muka bumi ini. Saya ulangi. Saudara, persoalan di dunia benar karena kejatuhan manusia. Karena dosa sudah masuk ke dalam dunia. Tetapi banyak orang tidak paham di dalam kehidupan yang Tuhan sudah taruhkan. Yaitu bahwa dosa sudah diselesaikan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ya. Masalahnya apa? Dosa diselesaikan tetapi orang mau menurunkan hukum.
mengembalikan hukumnya. Makanya ada Roma pasal 7 ini untuk saudara mengerti. Tetapi sekarang kita telah juga dibebaskan dari hukum Taurat. Dari setiap tuntutan. Dari setiap peraturan yang menuntut, yang membatasi, yang membuat hidup saudara ya tidak bisa mengenal Bapa dengan benar. Pahamkah saudara? Sehingga saudaraku dikatakan sebab kita telah mati bagi dia, bagi apa? Yang mengurung kita mati bagi hukum Taurat. Mati bagi dosa sudah pasti. Tapi jarang orang mau bicara mati bagi hukum Taurat. Saya ulangi. Baptisan di atas kayu salib ditelan dosa. Sudah mati, saudaraku. Sudah dikuburkan, aku sudah tersalib, saudaraku. Tetapi banyak orang masih mau menghidupkan hukum. Saudara, selain mati bagi dosa, engkau adalah pribadi yang juga mati bagi hukum dan tuntutan-tuntutannya. Sehingga kita sekarang melayani. Nah saudara jangan berhenti di situ. Oh senang tidak lagi makhluk pendosa, tidak lagi jatuh ke dalam tuntutan. Sehingga berbuat dosa dan tidak terhakimi, tidak merasa bersalah. Alkitab tidak berhenti di situ. Dikatakan sehingga kita sekarang, kalau saya menaruhkan kata, dapat melayani dalam keadaan baru. Jadi nggak berhenti, melayani. Tidak berhenti, melayani. Nah dulu mau melayani nggak bisa. Karena melayani dengan cara pikiran, perasaan, daging, dan aturan. Tapi setelah saudara paham, saudara tetap melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan apa saudara? Lama menurut huruf hukum Taurat. Menurut setiap tulisan-tulisan, menurut setiap aturan-aturan. Tetapi menurut roh yang memerdekakan saudara. Dan roh itu sudah hidup dan tinggal di dalam saudara. Nah saudara katakan ini bersama-sama. 2, 3. Saya adalah seorang pelayan berdasarkan roh, bukan pelayan berdasarkan daging. Amin saudara. Engkau adalah pelayan. Pelayan dalam keadaan yang baru. Pelayan dalam keadaan yang Tuhan sudah berikan. Yaitu melayani dalam roh. Saudara tidak perlu pusing melayani dalam roh itu. Bukan saudara seperti orang ngeroh. Sekali lagi. Terus saudara kayaknya nih harus apa yang tidak terlihat. Roh itu sudah ada di dalam saudara. Dan roh itu saudara sudah dibahas bahwa itu berdasarkan janji-janjinya. Ya, seri sebelumnya. Jadi sehingga saudara itu dipagari, dikepung. Ke kiri, ke kanan, tidak bisa. Mau mundur saudara, tidak bisa. Saudara harus maju aja. Amin. Maju sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yes, amin. Nah berikutnya. Kita lihat Roma 8 ayat 15 sekarang. Tapi judulnya adalah saudara adalah hamba Tuhan dan anak Bapa. Ada tambahannya. Tadi saudara bukan hamba dosa, hamba Tuhan. Sekarang saudara hamba Tuhan dan anak Bapa. Hamba Tuhan tadi melayani dalam keadaan baru. Sekarang kita maju sedikit lagi. Kita sudah anak Bapa, anak janji. Masih ingat Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Amin. Bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Jadi saudara bukan hanya hamba Tuhan. Tetapi juga anak Bapa. Banyak orang tidak memahami, ya saudara, kalau dibilang hamba dulu tidak mau, ya, tetapi sebenarnya hamba. Tetapi kalau dibilang anak, bukan hamba juga enggak mengerti. Jadi apa bedanya hamba Tuhan saudara dan anak? Status kita anak. Tetapi saudara, kita perlu mempunyai sikap hati seperti seorang hamba. Amin. Makanya kita anak Tuhan. Dan hamba Tuhan itu jangan dibenturkan. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Tetapi status saudara tidak pernah berubah.
hamba itu terbatas di muka bumi ini. Dengar baik-baik saudaraku yang terkasih. Benar, tetapi anak sampai kepada kekekalan. Nah, saudara, di muka bumi ini kita perlu punya sikap hati hamba. Tapi saudara, di dalam kekekalan, saudara adalah anak-anak Allah yang hidup. Dan sekarang juga saudara ada anak-anak Allah. Mulai dari sekarang. Tetapi sekarang kita perlu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan. Disitulah kita perlu punya sikap hati hamba. Amin. Jadi saudara tidak lagi hidup buat diri sendiri. Saudara tidak lagi hidup hanya berkata, saya cuma mau sampai di sini saja. Ikut Tuhan itu tidak pernah berhenti, saudaraku. Banyak orang mau membatasi dirinya. Hari ini Tuhan membuka jalan untuk setiap saudara memahami ini. Amin ya saudara. Nah, kita maju sekarang, diteguhkan lagi di dalam Galatia pasal 4. Semua ini pengulangan untuk kita semakin jelas, semakin terang melihatnya. Galatia 4 ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak. Nah, sekarang saudara adalah anak. Karena saudara adalah anak. Amin, anak-anak Tuhan. Maka Allah telah apa? Dikatakan tadi dia memakai kata menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Ini pengulangan sama dengan Roma pasal 8 tadi saudaraku. Benar ya? Ya, ini sama persis. Dia suruh apa? Alkitab di dalam Galatia ini lebih spesifik berkata dia menyuruh. Jadi bukan saudara yang pingin manggil dia Bapak. Roh Allah telah menyuruh roh anaknya. Roh Yesus ke dalam hati saudara, hati kita. Untuk apa? Berseru ya Abah ya Bapa. Banyak anak-anak Tuhan tidak paham ini. Makanya dia masih hanya berseru Tuhan, Tuhan. Sedangkan saat kita berbicara pengenalan, kita berbicara hubungan. Bahasa ini terbatas. Saudara, dalam bahasa aslinya ginosko itu bukan hanya pengenalan, bukan hanya know. Tetapi itu bicara hubungan yang sangat dekat, yang sangat akrab, yang sangat intim. Yang sangat mengenal satu dengan yang lain. Saudara, jadi siapa yang bisa mengenal? Kalau di titik ini, hamba tidak bisa mengenal dengan sempurna. Hanya anak yang bisa mengenal dengan sempurna. Pahamkah saudara? Jadi saudara jangan ada keraguan memanggil dia Bapa. Dialah Bapamu. Bapa yang sejati. Dia mau saudara intim, mengenal, akrab, dekat. Sedekat-dekatnya saudaraku. Tetapi bukan berdasarkan keinginan saudara. Berdasarkan rohnya yang ditaruhkan di dalam saudara. Nah saudara perlu mengikuti tuntunan roh itu ada dalam kehidupan saudara. Saudara walaupun umurnya sudah tinggi. Ya, yang belum tua umurnya tinggi. Saudara tetap anak Allah. Dan saudara memanggil dia Bapa. Nah saudara dulu yang tidak dibapai dengan benar. Saudara sekarang punya Bapa yang benar. Saudara dulu suka diabaikan. Sekarang saudara tidak lagi ditinggalkan. Amin. Saudara dulu pingin permen gak dapat. Sekarang Bapa di surga tidak kasih permen. Sudah pasti saudaraku. Tetapi dia kasih penghiburan, sukacita dan damai sejahtera. Dia mengembalikan semua yang hilang dalam kehidupan saudara. Jadi kamu bukan lagi. Kamu, saya, saudara bukan lagi hamba, melainkan anak. Amin, anak-anak Allah. Betapa luar biasanya. Jadi saudara tidak lagi bingung. Tadi di atas ayatnya bilang hamba. Sekarang bilang anak. Sekarang saudara paham. Wow. Hamba-hamba Tuhan. Yang sesungguhnya adalah anak-anak Allah yang hidup. Itu saudara. Saudara luar biasa. Jikalau kamu anak. Nah ini dia saudaraku. Apa itu? Kalau saudara anak. Maka saudara, engkau juga adalah ahli waris oleh Allah. Bukan oleh manusia. Bukan oleh notaris. Tuhan, pencipta langit bumi. Saudara menjadi ahli waris oleh karena dia. Luar biasa saudara. Nah sekarang kalau kita sudah paham di tempat ini. Kita tidak berhenti, kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat ketiga. Saudara, Yohanes pasal 17 ini adalah doa Tuhan Yesus. Buat siapa? Ini malam di mana terakhir setelah dia makan bersama dengan murid-murid. Saudaraku, sebentar nanti dia keluar ke Taman Getsemani. Saudaraku, dia juga nanti akan ditangkap. Disinilah Tuhan Yesus berdoa buat murid-murid. Dan doa ini ditujukan juga kepada kita.
yang dikatakan nanti akan menjadi percaya oleh pemberitaan mereka. Saudara adalah orangnya. Dia berdoa seperti ini. Inilah hidup kekal, ini di dalam doanya Tuhan Yesus. Dia sengaja berdoa agar murid-murid mendengar. Dan ingat, ini doa kayak ngajar saudaraku. Kadang-kadang orang kayak Tuhan, doa mau ngajar juga saudara. Nah itu niru. Biar orang tersinggung gitu di dalam doanya. Ini lain, ini Tuhan Yesus saudaraku. Setelah 3,5 tahun, dia berdoa kepada Bapa. Doa dia kepada siapa? Kepada Bapa. Dia berkata inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Bapa. Waktu dia berkata engkau, itu mengenal Bapa. Tuhan Yesus berkata engkau Bapa. Jadi saudara membacanya, ya inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa murid-murid mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Bapa utus. Amin, saudara sudah mau mengenal, kata mengenal di sinilah ginosko. Bukan hanya tahu, tapi akrab, intim, dekat. Nah kalau saudara punya keintiman yang demikian, percayalah hidup saudara akan pasti berubah. Saya sedang berdoa, saya sedang percaya dan sedang berharap dan saya juga sedang melihat saudara adalah orang-orang yang demikian. Orang-orang yang mempunyai keakraban, orang-orang mempunyai kedekatan bukan hanya dengan seseorang, tetapi dengan pribadi yang sangat mengasihimu, yaitu Bapa. Dan Yesus adalah pribadi yang sama. Engkau mengenal Yesus, apa yang dia kerjakan di muka bumi ini. Bagaimana Yesus rela melepaskan, bagaimana hidup Yesus di muka bumi ini. Intim dengan semua yang Yesus alami di dalam kerelaannya. Dan saudara bisa mengenal Bapa itu pribadinya seperti apa saudaraku. Kasih sayangnya. Kalau saudara hidup demikian di dalam pengenalan yang benar ini. Hidup saudara tidak mudah goyah. Tidak mudah saudara sembarangan marah. Tidak mudah sembarangan saudaraku buang sampah. Bukan sampah tisu kotor saudaraku. Tapi sampah dari mulut saudara. Saudara buang kemana-mana. Ditempelin ke jidat orang-orang saudaraku. Saudara akan berbeda. Karena Bapa tidak demikian. Amin saudara. Yesus tidak demikian. Nah hidup kekal itu ternyata dimulai dari mana saudaraku? Aionos Zoe. Hidup yang tidak berkesudahan. Bukan nanti di surga. Inilah hidup kekal. Hidup kekal itu apa? Sekarang. Saat saudara bisa mempunyai keintiman, saat saudara mempunyai keakraban, saat saudara bisa dekat dengan pribadi yang saudara kenal dengan panggilan Bapa. Bapa yang di surga. Saudara mengenal dia, tahu isi hatinya. Dan saudara dekat dengan kehidupan Yesus Kristus. Di situ saudara sedang masuk hidup kekal. Tahukah saudara? Kenapa? Hidup yang demikian tidak akan berkesudahan. Kalau saudara hidup demikian akan terus saudara. Karena itu yang benar. Saya ulangi kalau saudara masih belum begitu jelas. Selama ini saudara hidup di dalam kekekalan. Atau saudara hidup dalam kefanaan. Ya pasti saudara bilang masih hidup di dunia yang fana. Maksud saya adalah cara saudara berpikir. Maksud saya adalah cara saudara melihat diri saudara. Sebagai anak Allah. Kalau saudara mempunyai pengenalan yang benar, saudara sedang masuk ke dalam kehidupan kekal. Nah, tapi banyak anak-anak Tuhan hidup di dalam ketidakkekalan. Saya tidak berbicara tentang tubuh yang akan mati. Saya berbicara tentang kehidupan kita. Mulai dari pikiran, perasaan, dan kehendak saudara. Nah, nantinya buahnya dilakukan oleh tubuh ini. Nah kalau saudara mempunyai pengertian, kedalaman, mempunyai hubungan dengan pribadi yang saudara kenal sebagai Bapa, dekat dengan dia. Saudara, hidup saudara masuk kepada kekekalan. Apa itu? Apa yang saudara kerjakan, dampaknya sampai kepada kekekalan. Mengerti? Saudara akan bawa terus dampaknya. Tentu itu bukan pekerjaan perbuatan yang jahat. Itu adalah pekerjaan perbuatan oleh karena saudara tahu apa yang Bapak mau saudara lakukan. Itu kehidupan kekal saudara. Nanti di dalam kekekalan saudara menerima upah daripadanya. Pahamkah saudara?
Kalau saudara bekerja di muka bumi ini dibayar. Bapak yang lebih daripada semua bos yang ada di muka bumi ini. Jauh lebih berkemurahan. Amin. Terima kasih saudaraku. Ya, saudara begitu takjub dengan Bapak. Sehingga saudara berkata amin di dalam hati saudara. Luar biasa. Kalau saudara bekerja oleh karena pengenalan, oleh karena firman-Nya, oleh karena kebenarannya, masakan dia tidak membayar. Dia yang memberi hidup. Dia yang memberikan, dia yang mengawali itu, masakan dia lupa dengan bayaran saudara. Lebih daripada apa yang saudara bisa terima, dia akan berikan. Saudara, ini luar biasa. Ini rahasia di dalam kerajaan Allah yang diberitakan buat saudara. Makanya saudara, kami bukan orang-orang yang bodoh, bukan orang-orang yang sembarangan mengerjakan. Kami orang yang bisa melihat dalam kekekalan. Melihat sesuai dengan kebenaran firman ada kekekalan. Dan hidup menuju kepada kekekalan di mana saudara menerima semua apa yang Bapak sudah sediakan. Pengenalan yang benar terhadap Bapak saudaraku akan membawa apa? Daya tahan itu apa? Endurance. Dan kekuatan. Kekuatan di dalam segala sesuatu. Saudara, yang berdampak kekal. Inilah kualitas kehidupan murid Kristus. Kalau saudara berbicara kualitas hanya di muka bumi. Oh ini orang punya kualitas. Dia tahan banting. Kenapa saudaraku? Karena dia dapat promosi sekarang. Iya, akibat tahan banting itu saudaraku. Promosi gaji naik. Ya naik. Sekarang levelnya naik juga. Naik ke level 7. Saudara, taruhlah itu level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Itu tidak akan terus. Yesus datang, kerajaan 1000 tahun itu semua sirna. Tidak ada lagi. Oh, sebelum Yesus datang, saudara keburu dipanggil. Sudah nggak ada. Nanti saudaraku. Berapa orang menghasilkan banyak saudaraku. Bekerja luar biasa. Tetapi salah invest. Lebih tepatnya bukan invest. Dikibulin orang saudaraku. Dikira bisa dapat duitnya beranak jadi banyak. Sekarang duitnya hilang. Jangan tersinggung. Banyak yang kena, bukan hanya saudara. Ya saudaraku. Ya, dengar baik-baik. Jadi, tidak apa-apalah. Jangan saling menyemangati. Saudara harus bisa mengerti. Oh, ternyata itu sangat tidak kekal. Mengerti. Hasilnya, keinginannya ternyata belum kejadian, udah hilang. Baru dapat udah hilang, belum dapat udah hilang. Nah, saudaraku, saudara maukah sekarang bisa melihat kualitas yang dimaksud adalah kualitas yang berdampak kekal, daya tahannya. Ya amin saudaraku, kekuatannya berdampak sampai kepada kekekalan. Hasilnya nanti tidak bisa dipatok burung saudaraku. Hasilnya saudaraku tidak bisa diambil. Ya, dipatok ayam lebih tepatnya. Saudara, tidak bisa dicuri, tidak bisa dimakan oleh ngengat. Tidak rusak saudaraku. Amin. Nah, hanya seorang anak lah yang dapat apa saudaraku? Mempunyai pengenalan yang benar. Kalau saudara melihat diri saudara hamba, bukan anak. Saudara nggak bisa mengenal Bapak. Siapa yang bisa mengenal Bapak kalau bukan anak? Benar. Hanya anak lah. Makanya saudara adalah anak. Tapi saudara tahu saudara anak. Hidup saudara sebagai anak atau bukan? Nah, kalau saudara selama ini tidak aman dengan orang yang coba menolong saudara saja, saudara tidak aman. Bagaimana dengan Bapak yang gak terlihat? Mengertikah saudara? Oh, yang menolong saudara sangat terbatas. Pemimpin, mungkin itu sebutannya pemimpin komsel saudara. Atau ada di sini apa itu pengawas area ya saudara ya. Oh saudara, ada lagi ya sebutan-sebutan yang lain. Siapapun yang saudara paham, saudara punya di situ. Kok saudara tidak aman? Bagaimana saudara bisa aman dengan Bapak yang tidak terlihat? Justru melalui mereka lah saudara bisa menyatakan rasa aman yang sudah ada dalam saudara itu terhadap Bapa. Sehingga saudara tidak masalah dengan apa yang terjadi. Kalau saudara adalah seorang anak, saudara mempunyai pengenalan yang benar terhadap Bapa. Dan saudara hanya di dalam pengenalan akan Bapa yang benar lah seseorang dapat mewarisi. Ya saudara, sebagai pengenalan akan Bapa yang benar saudara
seorang anak itu dapat mewarisi janji. Kalau saudara pegang janji. Berkat kalau saudara suka berkat. Amin. Amin. Dari Bapa. Saya ulangi, kalau saudara nggak mengerti statement ini, saudara baca berulang, saudara renungkan. Saudara bukan anak, saudara nggak bisa mengenal. Tapi kalau saudara mau menerima warisan, saudara mau menerima janji, saudara mau menerima semua apa yang ada di dalam firman Tuhan, saudara selama dulu tidak menerimanya, saudara perlu masuk kepada pengenalan akan Bapa yang benar. Saudara perlu mengenal Bapa yang benar. Oh, saudara berkata, saya udah tua, saya tidak mau lagi perlu mengenal. Ya tidak apa-apa saudara, Bapa tidak marah. Benar, hanya saudara tidak mewarisi janji Tuhan. Saudara tidak menerima janji-janji. Sangat sederhana saudara, kasih Tuhan tidak bersyarat, berkatnya pun tidak ada syaratnya. Tapi kalau saudara tidak mau ambil, itu hal yang berbeda. Banyak orang bilang kasih Tuhan tidak bersyarat, berkatnya bersyarat. No, tidak. Berkatnya sudah diberikan. Amin. Bangsa Israel menerima semua berkat. Tapi kalau mereka tidak mau terima, mereka menerima kebaikan Tuhan. Kalau mereka mau hidup di luar tudung, yaitu di luar tiang awan, mereka akan kepanasan. Mereka keluar daripada jalur, mereka akan kedinginan. Sederhana saudaraku. Kau cuma perlu masuk ke dalam jalan pengenalan itu. Amin. Jadi sekarang saudara mulai bisa mengerti. Pemberitaan malam hari ini adalah berkaitan dengan pribadi Bapa yang saudara perlu kenal. Banyak orang salah mengenal Bapa, salah melihat Dia. Saudara, sehingga yang diubah adalah sikap tidak sesuai dengan pengenalan. Cara tidak dan bukan berdasarkan pengenalan, tapi berdasarkan pikiran sendiri, keinginan sendiri, maksud-maksud sendiri. Nah, saya mau cerita melalui Injil Lukas pasal yang ke-15 saudaraku. Di sini mulai dari ayat 11 ya saudaraku. Saudara akan ketemu nanti baca selesai sampai ayat 32. Di dalam perikop ini, di atasnya saudara, Lukas menuliskan tentang perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang. Dan orang menyebutnya anak yang hilang di sini. Ada domba, ada dirham, ada anak. Ditaruhkan di atasnya saudaraku. Kenapa saudara? Karena berbicara bukan yang hilangnya, tapi berbicara yang mencarinya. Kalau domba saudara gembalanya. Ya, kalau dirham itu saudara tahu mata uang ya. Benar. Yang mencari siapa? Yang punya. Ya. Saudara, kalau anak berbicara apa? Kalau anak hilang, berbicara bapaknya. Saudara paham perumpamaan ini? Nah, banyak orang melihat anaknya, anak yang hilang, kasihan ya, hidupnya hancur. Dia pun punya 2 anak, saudara, nanti kita akan lihat sedikit. Tetapi ini berbicara tentang bapaknya. Perumpamaan ini sedang berbicara tentang hati Bapa di surga. Agar mulai hari ini saudara mendengarkan, saudara bisa mengenal hati Bapa. Walaupun masih banyak di dalam firman janji-janji yang lain, saudara bisa mengenal Dia lebih lagi. Ya, jadi Yesus mulai cerita tentang perumpamaan ini. Bahwa ada seorang punya 2 anak saudaraku. Saudara sudah tahu ceritanya. Yang sulung baik apa enggak baik saudaraku? Baik ya saudara ya, anak baik ya. Puji Tuhan. Saudara banyak jadi anak sulung di sini? Berapa banyak yang menjadi anak sulung? Bukan secara lahiriah saudara mau jadi anak sulung. Lambaikan tangannya. Amin, ragu-ragu. Ya saudaraku. Nah, yang enggak baik siapa saudaraku? Pasti yang bungsu lah. Yang bungsu bandel, nakal, enggak tahu diri ya saudara ya. Amin. Iya, udah jelas enggak amin itu. Enggak bagus itu hidup seperti itu. Nah, siapa yang mau jadi yang bungsu? Boleh angkat tangan? Enggak ada saudara. Penuh keraguan sambil mau angkat tangan. Enggak ada temannya jadi pegang kepala. Ya saudara. Enggak apa-apa. Saudara hari ini setelah pulang. Jangan lagi ragu ya saudaraku. Karena firman saudaraku. Firman berkata kalau orang melakukan, orang hidupnya itu ragu itu udah dosa loh saudaraku. Tapi jangan khawatir, saudara kan bukan hamba dosa. Ya, tenang. Yeah.
Amin ya. Nah ini anak bungsu saudara, memang udah bandel, nakal, gak tahu diri. Satu hari datang, minta duit. Bukan minta duit saudaraku, minta jatah. Harta. Loh Bapak masih ada kok. Nah Bapak. Ada bagian kan? Ada bagian gak nih? Ada bagian gak? Ya Bapak. Bapak jawabnya gimana? Ada gak? Bapak belum mati? Enggak. Bapak bilang ada. Dibagi, dikasih, dibagi 2. Dibagi di antara mereka. Yang sulung juga dapat dong kalau gitu. Tapi yang sulung enggak merasa dapat, tenang. Dia enggak merasa dapat. Ya. Yang ambil yang bungsu. Dijualnya lah semua itu. Habis dijual, emang dia masih mau tinggal di situ? Langsung dia kabur, pergi dia. Negeri jauh. Dia mau puas-puaskan hidupnya. Ya amin ya saudaraku. Enggak amin lagi sekarang. Karena sudah belum bisa pergi mungkin. Kalau dulu katanya mau ke situ, mau ke sini, mau lihat aurora. Oh, saya nggak tahu aurora itu seperti apa ya saudara. Pokoknya dia mau ke sana. Si bungsu pergilah saudara. Kemana-mana itu. Tetapi karena dia nggak bisa ngatur, dia sembarangan, dia foya-foya, dia boros, dia main kacau saudara ya. Rusak habis. Udah habis saudara. Lebih malang lagi apa yang terjadi. Di negeri itu terjadi kelaparan. Bencana kelaparan. Nggak ada apa-apa. Sekarang dia lapar. Nggak ada makanan. Nggak ada orang mau kasih, semua orang juga susah. Harus bekerja. Bekerja di mana nggak susah, nggak mudah cari pekerjaan. Ya saudaraku, kalau cerita ini sebagai orang Yahudi saudaraku, mereka haram sama babi saudaraku. Jadi babi itu apa? Najis. Sekarang bekerja jadi peternak babi? Enggak mungkin. Najis. Tapi sudah enggak ada pilihan. Artinya hidupnya benar-benar sudah kacau, hancur. Daripada mati, ya itu pun boleh. Tetapi karena kerja, gaji belum turun, ya baru mau mulai kerja udah keburu lapar. Sekarang apa yang dia mesti lakukan? Nah, makanan enggak ada yang mau kasih. Makanan babi lah. Makanan babi pun enggak boleh saudaraku. Itu buat babi, bukan buat kamu. Wah, hancur saudara. Hidupnya, disitulah dia ingat. Rumah Bapak. Bukan ingat Bapak, ingat rumah Bapak. Dia enggak berani. Dia enggak berani sama Bapak. Harta sudah diambil, jatah sudah selesai. Enggak ada Bapak lagi. Dia ingat rumah Bapak. Tapi di rumah Bapak banyak karyawan. Banyak dan makan enak. Gemuk-gemuk. Dia pingin pulang. Pingin jadi salah satu dari hambanya Bapak itu. Maka dia nanti pulang, dia pergi sekolah jadi hamba Allah. Dia jadi hamba Tuhan. Ngerti maksudnya? Cuma berhenti di situ. Nanti kita lihat kisah si anak bungsu ini. Apakah dia jadi hamba Tuhan? Saudara lihat kisah ini. Ya, menarik. Tetapi saudara, luar biasa. Waktu dia berjalan pulang, masih sangat jauh. Alkitab berkata, papanya lihat. Nah, dia tahu itu anaknya. Dia tidak panggil siapa. Mbok, sini mbok. Coba cek dulu itu. Benarkah itu si dia itu? Si bandel itu? Enggak. Cok, sini cok. Coba kamu teropong dulu itu. Enggak. Dia langsung turun, dia lari. Bapaknya turun dan lari. Dengar saudara. Bapaknya turun lari. Menghampiri anak itu. Dan memeluk dia. Dan mencium dia. Baru anak ini mau ngaku dosa begini, begitu. Aku gak berguna dan seterusnya saudaraku. Tidak didengarkannya pengakuan dosa. Bukan dihukum saudaraku. Tetapi dia bilang, sini kau. Ini. Pakaikan baju, pakaikan cincin, pakaikan sepatu. Kasih mandi yang bersih tentunya saudaraku. Dan ambil apa yang terbaik. Kita buat pesta. Bapak saudara. Bapak buat pesta untuk hidupmu yang hancur. Untuk hidupmu yang kacau. Untuk hidupmu yang tidak berguna.
untuk hidupmu yang kau habiskan di dalam kesia-siaan. Tidak ada pertanyaan sedikit pun, apalagi interogasi saudaraku. Tidak, dia membuat pesta untuk hidupmu. Dia menyambutmu. Bapa ada buat hidupmu. Saudara, kisah itu tidak berhenti di situ. Kita mau ambil pembelajaran terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa melihat Bapa sampai di sini. Nah saudara, begitu banyak orang tidak mengerti Bapa, tidak paham Bapa, tidak mengenal Bapa. Sehingga hanya tahu pribadi Tuhan. Dan bahkan dari dengar dari orang. Tetapi hari ini kebenaran Tuhan Yesus cerita. Perumpamaan ini bukan tentang anaknya, tapi tentang Bapaknya. Tentang Bapa yang mengasihimu. Bukan tentang seorang anak yang hilang. Walaupun judulnya di situ itu tafsiran saudaraku. Itu bukan ayatnya anak yang hilang. Saudara cari ada tulisan anak yang hilang di dalam Alkitab. Itu cuma judul perikop saudaraku. Tidak ada ayat anak yang hilang. Ya saudaraku. Tidak ada. Saudara, Bapak melihat hidupmu. Dia tahu engkau ada di situ. Bapak ternyata dia memperhatikan. Makanya dia begitu cermat mengenali anak itu. Dia mengenali hidupmu. Nah saudara, maukah saudara mengenal Bapak yang demikian? Bapak yang begitu menginginkan dan mengasihimu. Setelah saudara keluar daripada setiap hukum, keluar daripada setiap perbuatan dosa. Keluar daripada setiap keraguan. Saat saudara masuk menjadi anak janji. Saudara mewarisi semua janji Tuhan. Bagaimana saudara tidak mau mengenal pribadi yang memberikan semuanya itu. Banyak anak Tuhan memilih mencari, mengharapkan, mendapatkan, mengimpikan apa yang dijanjikan. Dibanding dengan mengenali pribadi yang memberikan itu. Hari ini saya mau saudara mengenal pribadi itu. Dia mengenalmu, tapi apakah engkau mengenal dia? Mengenal Bapak yang benar. Dengan benar saudaraku. Saya mau bacakan di dalam Lukas 15 ayat 12 dan 13 terlebih dahulu. Kata yang bungsu kepada ayahnya. Bapak, berikanlah kepada aku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ini yang terjadi saudaraku. Di sini, bisakah saudara melihat pribadi Bapak seperti apa? Saudara, saya mau mendefinisi saudaraku. Bapak itu seperti apa saudara? Dikatakan demikian. Saat anak ini datang, Bapak masih hidup. Tidak biasa orang bagi warisan, bapaknya masih ada. Tetapi saudara, Bapak ini tidak ada diskusi apapun. Yesus berkata, Bapak. Dari mana Yesus tahu? Karena dia mengenal Bapa. Ini bukan hanya perumpamaan, ini tentang Bapa. Karena Yesus yang membuat ini. Dia berkata, ayahnya, bapaknya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Langsung dibagi. Saudara. Dan kemudian saudara, saat anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Bapak tidak pernah menahan dia. Karena itu menjadi haknya dia. Waktu dia menjual, itu ada tanah, ada apapun itu. Mungkin sapi, domba, kambing semua dijual saudaraku. Itu butuh waktu menjualnya. Tapi Bapak mengizinkan itu. Tahukah saudara, ini tentang Bapak yang seperti apa? Pribadi Bapak saudaraku adalah pribadi yang senantiasa berkemurahan. Saudara adalah anak. Berulang-ulang engkau diteguhkan bahwa engkau adalah anak dan anak janji. Statusmu
kekal menjadi anak dan anak janji. Tetapi apakah engkau pernah tahu bahwa Bapa di surga itu, dia ada pribadi yang senantiasa berkemurahan. Berapa banyak anak Tuhan marah kepada Tuhan, kecewa, memperbandingkan dirinya dengan orang lain. Kenapa? Karena dia tidak melihat hidupnya lebih baik. Karena dia tidak pernah mengenal Bapa yang berkemurahan. Dia hanya tahu Bapa membuat susah. Karena Bapa yang di dunia itu tidak kasih uang buat sekolah. Sehingga dia harus kerja. Tidak bisa keluar negeri sehingga dia tinggal di kampung. Begitu banyak kisah tentang bapak yang kurang. Tetapi pernahkah saudara di dalam kepercayaanmu kepada Tuhan mengenal pribadi Bapa yang sangat berkemurahan? Engkau bekerja dan hasilnya tidak sesuai apa yang kau harapkan. Engkau mulai tidak percaya, engkau mulai ragu, engkau mulai berusaha lebih giat. Engkau tidak melihat Bapa itu berkemurahan. Saudara, saya berbicara buat saudara bertahun-tahun. Tahukah saudara, di dalam perjalanan kehidupan saya pernah ditipu, saya pernah dibohong, saya pernah dirugikan begitu banyak saudaraku. Di luar kemampuan saya secara lahiriah, saya dirugikan saudaraku. Tetapi sedikit pun saya tidak goyah bahwa Bapa adalah pribadi yang berkemurahan. Bahkan oleh sahabat teman yang sangat baik saudaraku. Merugikan. Dengan caranya, ya saudara, ini bukan investasi bodong, ini memang niat nipu saudaraku. Tetapi saya mau berkata, karena Bapak berkemurahan, saya punya kesempatan bahkan saat setelah dia melakukan itu, untuk menolong hidupnya, untuk menolong pernikahannya, untuk menolong perjalanan kehidupannya dia. Kenapa saudaraku? Saya tidak pernah melihat dia menipu saya. Saya melihat Bapak berkemurahan untuk memperbesar kapasitas hidup saya. Apa yang engkau alami? Saudara jarang mendengar kisah perjalanan hidup saya. Tapi saudara perlu sedikit tahu bahwa Bapak berkemurahan di dalam setiap keadaan, di dalam setiap situasi, dalam setiap kondisi kehidupanmu saudaraku. Dia pribadi yang senantiasa berkemurahan. Anak ini kurang ajar saudaraku. Tidak sedikit pun dia marah. Dia adalah pribadi yang berkemurahan. Anak ini berkata, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Mana ada bagian milik yang menjadi haknya dia? Belum ada saudaraku. Tetapi saudara Bapak yang berkemurahan tidak menahan berkat. Enggak. Saudara melihat Bapak menahannya dari hidupmu. Apalagi mencuri dan mengambilnya. Saya tidak pernah lihat Bapak mencuri dan mengambilnya dari depan saya. Saya kehilangan. Saya tidak melihat kehilangan. Saya tidak melihat penyediaan. Bagaimana engkau hidup saudaraku? He is a giver. Not a taker. Artinya apa? Dia bukan seorang yang pencuri, pengambil. Tetapi dia adalah seorang pemberi yang berkemurahan senantiasa. Kalau kerjaanmu tidak dapat kenaikan promosi, engkau bahkan dipecat, keluar masuk kerja. Engkau mengalami masalah pernikahanmu, saudaraku. Apakah dia Bapak yang mengambil pasangan, mencuri anak-anakmu? Dan kemudian saudara dia menyusahkan hidupmu, membuat engkau bekerja dan tidak dibayar sebagaimana mestinya. Dia tetap pribadi Bapak yang berkemurahan. Cara saudara melihat firman ini. Lihat. Berikanlah kepadaku bagian harta milikku. Tidak ada saudaraku. Ini menggambarkan Tuhan Yesus sedang berkata, Bapak itu tidak masalah digituin. Bapak itu tetap memberi. Pahamkah kalau engkau hidup sebagai anak? Kenapa? Dia beri kepada anaknya. Kenapa banyak anak-anak Tuhan tidak mengalami? Karena dia tidak hidup sebagai anak. Pahamkah saudara? Sekarang, ya saudara bisa melihat di situ dikatakan apa? Anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh, benar saudaraku. Lihat saudara, lihat. Bapak itu dia nggak tersakiti oleh sikap anaknya.
Setelah dibagikan langsung dijual. Maksudnya kalau dibagi buat dia kembangkan lagi, dia buat urusan lebih baik kan bapak senang ya. Benar, saudara jadi bapak kan senang gitu. Ih anak pinter nih, dikasih duit sedikit, diinvestasi, dapat lagi untung. Nanti buntung belakangan, ya saudaraku. Dipuji terus, ya, digosok-gosok saudaraku. Ini anak kurang ajar saudaraku, udah minta habis itu dijualin, emang gue pikirin, itu kan udah punya gue. Dia tinggalkan saudara, bapak tersakiti gak? Bapak marah gak? Bapak kecewa gak? Elus-elus dada, ada ayatnya itu elus-elus dada. Wah. Tuhan Yesus bilang, Bapak langsung memegang dadanya. Dan menepuk dadanya 7 kali karena dia sebentar lagi jantungan. Kan dia sering bilang, lu sih buat gue jantungan. Benar. Nah saudaraku, Bapak Anda. Kenapa? Karena dia adalah inisiator dalam memberi. Amin. Apa itu inisiator saudaraku? Hah? Dia yang punya idea, dia yang punya pemikiran. Dia yang berinisiatif. Dia yang berniat. Bukan saudara yang punya niat. Bapak yang berniat untuk memberi hidupmu. Memberi hidupmu. Terlebih dahulu. Saudara. Kenapa selama ini Bapak selalu jadi sasaran tembak? Karena engkau tidak mengenal pribadinya dia. Saudara. Kalau saudara berdoa tidak dijawab. Bukan masalah bapaknya yang salah. Dengar. Dia adalah pensuplai. Tidak pernah ada yang masalah dengan dia. Pemancar itu tidak masalah. Penerima. Alat penerima saudara. Yang bermasalah. Iman saudara. Perkataan saudara. Saudara tidak perlu mengutuki seseorang saudaraku. Saudara, Tuhan Yesus tidak mengutuki pohon. Alkitab aja yang bilang ditulis, diterjemahkan dikutuk saudara. Tidak ada kata-kata kutuk di situ. Yang kasar. Dia cuma bilang seperti ini, mulai hari ini jangan ada orang lagi makan buahmu. Perkataannya sopan ya saudara kan. Dia bilang sama pohon ara itu. Karena dia nggak berbuah. Daunnya banyak. Mestinya kalau daun banyak mestinya berbuah. Karena pohon ara ini bohong. Tahu saudara bohong. Tuhan yang ciptakan dia tahu ini nggak boleh seperti itu. Nah, kalau kayak gini caranya munafik. Jangan lagi ada orang makan buahmu. Nggak perlu lagi kamu begitu. Nggak perlu ada di situ. Langsung saudara selesai mengering mati. Tahukah saudara kata-kata kutuk itu bukan kata-kata jahanam yang diucapkan. Banyak perkataan-perkataan jahat yang dikeluarkan. Biji mata lu di mana? Sudah jelas biji matanya ada di situ nempel saudaraku. Itu perkataan jahat saudaraku. Seolah kamu berkata biji matanya sudah tidak ada di situ. Pahamkah saudara? Berapa banyak perkataan kutuk yang saudara keluarkan setiap hari? Bukan perkataan berkat. Bukan perkataan yang membangun. Benar saudara, saudara bilang gara-gara lu kok jantungan sekarang. Nah, makanya saudara suka terserang penyakit jantung. Ngerti saudaraku? Itu kata-kata kutuk buat dirimu. Paham gak saudara? Suami-suami, ya, adakah perkataan yang membangun istri selama ini? Berkata, ya, istri apaan? Ya, masak gak matang-matang. Kalau ada yang ngomong gitu, jangan tersindir ya saudara. Saya enggak tahu, saya mana ada CCTV di rumah saudara itu. Enggak ada. Kadang-kadang pembicara itu cuman kira-kira aja saudaraku. Cuman kadang banyak yang tersinggung, nah itu masalah saudara. Perkataan itu enggak perlu sejahat apa, tapi isi dari perkataan itu saudaraku. Itu mengutuki. Bapak, dia adalah inisiator untuk memberi. Dia memberi yang baik. Ya, engkau yang belum menikah saudaraku. Kalau engkau ngaca yang engkau katakan apa? Ya, muka kayak kecubung begini. Saudara tahu kecubung? Kecebong saudaraku, maaf. Kecebong kalau buntet gemuk-gemuk itu saudara. Anak katak itu kecebong saudara. Ya. Ya maka saudara memperkatakan hal-hal yang rusak tentang diri saudara. Saudara bukan kecebong. Saudara adalah anak Allah. Amin. Berkati dirimu. Biar senyummu nanti orang lihat ini anak Tuhan ini beda. Ya bercahaya, mendatangkan sukacita kan itu. Ya saudara bilang itu daya tarik lahir ya. Memang saudara orang lihat rohani. Emang saudara jumpa orang langsung lihat rohani saudara? Tidak, saya harus jujur sama saudara. Ya, saudara kenal Raja Abi? Raja Abi itu Abimelech saudaraku. Saudara pikir dia lihat inner beauty? Saudara tahu inner beauty? Sarah umur 89 dia lihat itu inner beauty? Mana ada inner beauty di situ terlihat?
Kecakapan rohani, kecantikan mana? Dari mana dia lihat? Orang cuma lewat kok. Nggak lihat inner beauty di situ. Dia lihat tampangnya. Umur boleh 89 tapi tampang dicap 21 saudaraku. Ya, itu masalahnya Abimelekh itu jadi matanya susah berkedip saudara. Nah itu masalah dia. Mengerti? Saudara pikir yang terlihat saudara ada di mana-mana, orang lihat inner dulu. Lihat yang terlihat dulu. Maka saudara jangan sembarangan berkata-kata yang buruk-buruk. Mengerti? Itu mendatangkan kutuk atas hidupmu. Ya, yang seperti itu jangan terlalu panjang. Ya, yang berikutnya saudara. Di dalam ayat yang ke-24. Ayat 24 Lukas 15 dikatakan, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Dia ngomong sama siapa? Dia berkata kepada orang-orang yang ada. Semua pegawai-pegawai semua. Seluruh isi rumah harus tahu. Makanya Alkitab berkata kalau orang percaya. Saudaraku, satu orang malaikat di surga bersuka cita. Ya kembali. Bukan hanya percaya, kembali kepada Bapa. Ya saudara, banyak orang percaya tapi gak kembali kepada Bapa. Saudara kembali mengenal Bapa, kembali. Saudara Bapa menerimamu sebagai anak yang dikasihi. Wow, saudara, lihat. Bapa itu apa? Dia mempercayai. Dia udah kembali, dia gak curiga. Ini jangan-jangan kembali mau minta harta lagi nih. Wah, bahaya nih. Dia cari yang mana lagi yang belum. Di dunia kan begitu. Penuh kecurigaan. Benar saudara. Maksud saya memperkenalkan Bapak di surga tidak seperti orang di dunia. Yang menaruh curiga atas hidup saudara. Itu maksud saya. Bapak di surga. Dia mempercayai, bukan mencurigai. Amin. Dan dia tidak memperhitungkan kesalahan masa lalu anaknya. Dia tidak memperhitungkan kesalahan masa lalumu. Tetapi dia memperhitungkan kerelaan anak yang kembali itu saudaraku. Dia lihat anak itu kembali. Itu yang dia ambil saudaraku. Itu yang dia datangi. Itu yang dia rayakan. Anak itu kok mau berani kembali. Anak itu sudah hancur kok masih berani kembali. Berapa anak-anak Tuhan. Engkau belum hancur tapi engkau tidak berani kembali. Baru keluar komunitas life group engkau tidak kembali. Baru live group 3 kali, kok saudara live group 17 kali kembali tetap diterima saudaraku. Ya, jangan 18 kali. Enggak saudara, tenang. Saudara dikasihi, Bapak tetap ngasih kalau yang mewakili Bapak enggak sanggup. Nah, saudara juga harus ngerti. Dia masih manusia kayak Abimelekh. Saudara ngerti maksudnya, masih melihat yang lahiriah. Dia tidak memperhitungkan kesalahan, tapi dia perhitungkan apa? Kerelaan saudara. Luar biasa enggak Bapak? Kesalahan saudara, kegagalan saudara, kekurangan saudara tidak dicatatnya di dalam kitab kehidupan saudara sebagai anak. Karena Yesus sudah menebus, sudah menutupi semuanya itu dengan darahnya. Bukan hanya menutupi, sudah menyelesaikan semuanya. Saudaraku. Tetapi kerelaan saudara diperhitungkannya. Diberikannya upah. Diambilnya kembali saudaraku. Dimasukkannya, diberikan semua itu cincin. Semua statusnya dikembalikan saudaraku. Wow, bukankah dia Bapak yang luar biasa? Wow. Saudara mengenal Bapak. Bapak yang benar, dengan benar. Yang kedua saudaraku, lihat di dalam Lukas 15 ayat 20. Ya saudara, kita baca 22 dan 23. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Tetapi ayah itu berkata ayat 22 kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah ya itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ayat 23, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Amin. Saudara pernah bisa membayangkan saudara disambut sedemikian rupa? Adakah saudara pernah disambut, dipestakan saat saudara nggak naik kelas? Saudara nggak jadi promosi, istri pulang,
saudara pulang di rumah dan istri berkata, ya kita pesta sekarang. Ayo, enggak jadi promosi, luar biasa suamiku yang gagal dan dia kembali sekarang. Amin, puji Tuhan. Kalau saudara istri seperti itu, apa rumah tangga enggak jadi mewah saudaraku? Ya, hancurnya kenapa saudara? Tadi perkataan-perkataan mengutuki pohon ara itu saudaraku. Ya, sindiran-sindiran maut itu yang ditaruhkan. Ingat saudara, kalau saudara mau mengenal Bapak yang benar dengan benar, lihatlah Bapak senantiasa, dikatakan demikian saudaraku, menanti dan selalu siap menerima anaknya kembali. Dari mana saudara bisa melihat itu? Dikatakan di dalam tulisan warna emas itu dalam ayat 20. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, artinya apa saudara? Bapak itu memperhatikan. Dia terus menanti, dia terus melihat. Dia nggak sibuk dengan urusannya. Bapak kita di surga, Bapak saudara, dia nggak sibuk. Dia melihat setiap kerelaan saudara, amin. Dia melihat itu. Begitu dia lihat itu, dia langsung ambil. Dia langsung datangi saudaraku. Disitulah saya bisa melihat Bapak itu menanti. Dan selalu siap. Siap menerima saudara. Siap saudaraku merangkul saudara. Siap saudara menghangatkan saudara. Siap menghibur saudara. Dia siap menguatkan saudara. Dia siap saudaraku, selalu siap saudara membuat kegembiraan, kesukaan saat saudara tidak lagi masuk di situ. Karena sukacita itu bahkan ditaruhkannya dalam hidupmu. Menerima engkau kembali. Wow saudaraku. Lihat saudaraku, Bapak itu ya dikatakan demikian di dalam ayat 20 tadi. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia melihat anaknya berdasarkan apa? Belas kasihan. Berdasarkan kasih. Bukan melihat berdasarkan kesalahan, kegagalan, bentuk badan, ukuran badan. Bukan melihat tampang, melihat rupa, tapi dia melihat kasih. Berdasarkan kasihnya. Jadi saudaraku, apakah engkau masih ragu untuk melihat Bapak, mengenal dia, untuk akrab, mengenal Bapak lebih lagi, untuk membaca, mengenal dia, mendengar ya firman-Nya, mengambil waktu khusus terus-menerus mendengar firman-Nya. Apakah engkau ragu selama ini? Bukankah dia pribadi yang tidak melihat kesalahanmu, tetapi dia adalah pribadi yang hanya menyatakan kasih buat engkau. Dari kisah ini kita tahu, Bapak selalu tergerak dengan kasih. Bukan tergerak karena saudara salah, bukan tergerak karena saudara kurang. Sehingga dia membuat berkat itu menjauh dari hidup saudara. Dia selalu tergerak oleh kasih. Saudara yang perlu teguh di situ. Untuk saudara tahu apa yang Bapak lakukan. Karena dia mau dalam hal ini mengembalikan status dan posisi saudara sebagai anak. Anak yang dikasihi. Dan posisinya sebagai orang yang sudah dikuduskan. Orang kudus. Anak dikasihi. Orang yang sudah dikuduskan. Itu adalah hati Bapak saudara. Karena dia menerima anak itu kembali. Dengan memberikan cincin status saudaraku. Jubah status saudaraku. Amin. Ini hati Bapak yang begitu luar biasa. Dan di dalam 2 Tawarikh saudaraku untuk meneguhkan kita. Pasal 16 ayat 9a saja. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Nah, kata bersungguh hati di dalam bahasa Ibrani sini adalah shalem, saudara. Shalem itu artinya utuh, komplit, saudaraku. Itu shalem. Jadi artinya di sini juga perfect. Ya, tapi perfect di dalam apa? Perfect di dalam hatinya. Jadi kalau saudara mengerti ayat ini, saudara bisa terjemahkan mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada saudara yang hatinya utuh,
percaya kepada dia. Amin. Utuh mempercayai dia. Bapak akan selalu menguatkan dan meneguhkan setiap pribadi kalau itu adalah saudara. Yang saudara selalu percaya penuh kepada dia. Saya menaruhkan situ. Kalau dia menyentuh hidupmu. Dia menyentuhnya sangat personal. He touch personally. Dia sangat personal terhadap saudara. Dia tahu hatimu. Dia tahu kepercayaanmu kepada dia. Jangan ada keraguan di situ saudaraku. Lihat Bapak senantiasa menanti dan selalu siap meneguhkan, menguatkan saudara lebih daripada siapapun. Yang ketiga saudaraku, dalam di sini dikatakan Lukas masih ya saudaraku, pasal 15 ayat ke-28 di sini. Dan kita baca sampai ke 32. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Iya, kita akan bahas lihat hati Bapak di sini. Tetapi saya mau cerita sedikit tentang siapa anak baik ini. Yang tadi saudara adalah anak baik. Saudara lihat anak baik, anak sulung. Dia anak baik. Dia enggak minum-minum sembarangan. Dia enggak ngawur lah hidupnya ya saudara ya. Baik toh. Anak rumahan. Rajin. Rajin ke kantor. Rajin kerja saudara. Lihat apa kata dia. Waktu adiknya pulang. Dia tanya dulu ayat di atasnya sama orang-orang. Apa yang terjadi. Setelah dikasih tahu bahwa itu adiknya pulang dan dipestakan. Dia enggak mau masuk rumah. Lalu ayahnya yang keluar. Dengar baik-baik. Bapak keluar rumah untuk mendatangi. Tadi lari menyambut anak yang hilang kembali. Maka di situ bilang anak yang hilang saudaraku. Ya. Tetapi Bapak tidak pernah meninggalkan yang dekat. Tetapi tahukah saudara yang dekat ini merasa hilang. Ternyata dia bukan pergi dari rumah. Dia pergi. Hatinya saudaraku. Walaupun dia ada di rumah. Banyak anak-anak Tuhan adalah jenis yang baik saudaraku. Baik-baik semuanya. Rukun semuanya. Keluarganya baik. Tetapi hatinya hilang. Tidak pernah mengenal Bapak. Dia tidak bisa melihat hati Bapak. Sehingga dia sebenarnya dapat warisan. Kalau adiknya dapat, dia dapat. Tetapi dia tidak melihat. Dia bahkan tidak bisa melihat itu. Tidak bisa melihat itu. Sehingga dia tidak merasa punya apa-apa. Sehingga dia hidup di dalam apa? Tuntutan demi tuntutan. Dia bekerja, makanya dia marah sekarang. Anak sulung marah. Dia berkata, aku bekerja, enggak main ini, enggak main itu, enggak ngaco, enggak habiskan uang, dan enggak dapat apa-apa. Sekarang dia apa? Dia marah. Dia menuntut. Dia menuntut apa? Dia menuntut orang lain diperlakukan secara adil. Sedangkan Bapak adalah Bapak yang penuh kasih. Adil menurut dia. Bapak mengasihi saudara. Dia mengasihi setiap orang. Keadilan menurut pribadi itu sangat tidak jelas saudaraku. Karena dia tidak mengenal hati Bapa. Saudara,
anak ini terhilang di rumah. Dia tidak pergi. Berapa banyak anak Tuhan terhilang di gereja. Terhilang di dalam pelayanan. Terhilang di komsel. Bahkan jangan-jangan terhilang di dalam pemuridan. Rajin pemuridan. Tapi tidak mengenal Bapa. Tidak mengenal hati Bapa. Merasa paling rajin. Merasa paling sungguh-sungguh. Merasa komselnya bukan cuma 1 kali, 2 kali. Padahal dia cuma anggota komsel. Disuruh ikut komsel 3 kali. Udah itu ikut komsel terus kumpul-kumpul. Udah itu saudaraku. Karena Alkitab itu suruh bukan pelarian saudaraku. Sekarang dia ikut yang lain juga. Udah ikut lari, ikut jalan, ikut sepeda saudaraku. Dia ikut semua. Akhirnya apa? Dia kan anak baik, anggota komsel yang baik. Tetapi dia merasa, kenapa tidak diberkati? Nah, apa hubungannya perbuatan baik dengan berkat? Tidak ada dari tadi. Bapak sudah memberikannya di dalam kasihnya. Tetapi anak sulung tidak pernah menerimanya. Dengar baik-baik. Sehingga dia merasa apa yang dia kerjakan sia-sia. Makanya orang seperti ini, yang baik-baik ini, nanti dia left group. Nah, kalau baik-baik kan gak berani left group. Left group di pikirannya, itu maksud saya. Iya kan? Dia membayangkan seandainya kalau dia left group nanti gimana ya, didatangin apa enggak gitu loh. Tapi dia gak berani saudara, karena dia anak baik. Ya, jadi dia ngambeknya cuma di luar rumah aja. Ya, gak berani jauh-jauh, di pekarangan dia. Menerima Bapak yang benar dengan benar. Mengenal dia, menerima dia, saudaraku. Menjadikan dia pribadi yang paling dekat dalam kehidupan saudara. Lihat saudaraku, Bapak itu dikatakan selalu ada. Dan dia tidak pernah meninggalkan saudara. Yang baik-baik itu. Hanya saudara perlu bisa melihat. Kenapa saudara? Melalui situasi. Saat anaknya itu keluar ngambek, dia keluar. Bisakah, pernahkah saudara melihat Bapak selalu ada buat hidupmu? Kalau tidak saudara, hidupmu sudah kacau sekali. Dia berkata seperti ini, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Bisa gak saudara waktu melihat Efesus 1 ayat 3 berkata bahwa dia telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam alam roh saudara. Bahwa saudara sudah menerimanya di dalam roh saudara. Tapi saudara perlu hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya memegang janji. Berdasarkan janji. Saudara, Bapak hadir di situ. Nah, menarik kalau saudara bisa melihat Bapak ada dan tidak meninggalkan anaknya. Saudara lihatlah dalam segala keadaan. Dalam setiap situasi saudaraku. Dalam setiap kondisi saudaraku. Dia hadir. Dan bisakah saudara bisa melihat gak kejadian situasi kondisi apapun yang mendatangi saudara. Dikatakan di situ justru itu menjadi kesempatan untuk saudara bisa melihat ada kasih Bapa. Karena Bapa memakai situasi, kondisi, kejadian yang paling buruk, yang paling baik apapun saudara. Untuk menyatakan kasih dan penerimaan kepada saudara secara pribadi. Sedangkan saudara melihat dari sisi apa? Keberhasilan, dari sisi upah, dari sisi pencapaian, perbandingan. Anak bungsu diperbandingkan oleh anak sulung. Anak sulung ini melihat dirinya lebih baik. Lebih sopan, lebih rajin. Saudara, lebih taat. Sehingga dia mengharapkan sesuatu dari itu semua. Padahal dia adalah seorang anak yang dikasihi. Berapa sering engkau hidup seperti itu. Sehingga engkau hidup di dalam kekacauan. Padahal engkau merasa engkau sudah melakukan banyak. Orang hidup seperti ini saudaraku, dia tidak rest. Pikirannya terus berkecamuk. Pikirannya penuh. Saudara, makanya berat buat dia. Hari ini, kalau engkau orangnya, lepaskan itu saudaraku. Lepaskan. Karena Bapak sedang bekerja. Amin. Ayat 32, dia berkata, kita patut bersukacita dan bergembira karena apa? Adikmu telah mati. Cara memandangnya berbeda. Dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Bapak di surga melihat itu. Tetapi saudara sulung, dia melihat apa? Ini adalah satu kejahatan.
Karena dia menyimpan kesalahan orang. Lihat, Bapak berbeda saudaraku. Bolehkah saudara hari ini melihat Bapak bahwa dia ada pribadi yang membukakan pikiran saudara. Perasaan saudara yang sangat lahiriah itu. Dia mau membukakannya saudara. Menjadikan pikiran perasaan saudara itu menjadi pikiran yang bersifat berdampak dalam kerajaan. Yaitu pikiran kerajaan Allah. Dia mengganti pikiran dunia, worldly minded dengan kingdom minded. Pikiran kerajaan saudaraku. Itulah Bapak saudara. Dalam setiap kejadian situasi, kalau saudara mengenal Bapak, maksud saya kalau saudara memang tahu Bapak, bahwa saudara kenal firman-Nya, saudara bisa melihat Bapak bekerja tuh begitu caranya. Wow, ternyata pikirannya lain. Ternyata itu adalah kesempatan untuk memenangkan orang. Ternyata ini kesempatan untuk menjangkau. Ternyata ini kesempatan saudara memperbesar kapasitas saudara. Waktu saudara dirugikan, saudara tidak melihat hidupmu dirugikan. Saudara bisa melihat bahwa ini kesempatan untuk menyatakan kasih. Di mana orang itu tidak pernah mendapatkan kasih. Saudara tidak menjadi pribadi yang hancur. Saudara untuk mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Itulah yang Bapak taruhkan, membukakan pikiran saudara hari ini. Dia berkata, ada pesta. Mari kita berpesta. Mari kita bersukacita. Cara memandang kita berbeda. Saat kita mengenal Bapak yang benar. Dengan benar saudara. Ini pribadi Bapak. Sehingga Titus 2 ayat 1 berkata saudara-saudara. Karena kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Inilah kasih karunia. Bapak itu rela memberikan semuanya. Tetapi berapa banyak kita belajar bahwa kasih karunia itu mendidik. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan apa? Kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kalau saudara mengerti ayat ini, kalau saudara mau masuk tinggal sebagai anak yang dikasihi di dalam pengenalan yang benar, saudara akan melihat yang mengubahkan saudara bukan yang lain, bukan usaha, bukan perbuatan saudara. Tetapi ia kasih karunia mendidik. Ia mengubahkan saudara apa? Kasih karunia. Kalau saudara diselamatkan oleh kasih karunia yang akan mendidik saudara. Kasih karunia yang akan mengubahkan hidup saudara. Tetapi kasih karunia itu bekerja berdasarkan pengenalan saudara akan Bapak yang benar. Banyak orang gak tinggal dan hidup di bawah kasih karunia karena dia tidak mengenal Bapak dengan benar. Saudara, demikianlah dikatakan dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada saudara. Supaya kamu senantiasa berkecukupan. Itu yang saudara perlu di dalam segala sesuatu. Bukan lebih di sini, kurang di situ. Segala sesuatu. Karena apa? Karena Bapak melimpahkan segala kasih karunia. Dan malah saudara berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan saudaraku. Ini anak-anak yang mengenal Bapak. Hidup di dalam kasih karunia mendidik sebagai anak yang dikasihi. Mengenal Bapaknya saudaraku. Saudara, kasih karunia itu bekerja dalam kehidupan saudara. Membawa saudara masuk kepada apa yang Bapak sudah taruhkan. Sebenarnya kalau saudara mau tahu di rumah Bapak itu. Di mana dia punya 2 anak. Anak sulung dan anak bungsu. Dia memelihara. Dia bukan hanya mencukupkan. Semuanya hidup dalam kelimpahan. Tetapi anak bungsu melihat keinginan dia lebih besar. Sehingga dia pergi. Anak sulung melihat dia tidak mendapat apa-apa. Dia hanya pekerja rodi. Tetapi kasih Bapak sudah dinyatakan melalui perumpamaan ini saudaraku. Mulai hari ini. Peganglah janji Tuhan itu. Di dalam pengenalan akan Bapak yang benar saudaraku. Lihat. Ia akan menjadikan saudara mampu meninggalkan kefasikan. Amin. Dan keinginan dunia. Dan masuk ke dalam kelimpahan kasih karunia. Sehingga dapat membawa bangsa-bangsa mengalami hidup yang penuh dengan penyertaan dan kemurahan Tuhan.